Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya berikan langkah-langkah uji asumsi klasik dan uji regresi linear sederhana. Di sini saya sudah memiliki data yang saya ambil dari skripsi dengan judul Pengaruh Pemasaran Produk Makanan dan Minuman Terhadap Minat Beli Konsumen. Studi kasus di Green Cafe 15A Kota Metro, yang ditulis oleh Upit Mawardani dari IAIN Metro pada tahun 2019. Di sini variabel X-nya adalah pemasaran produk makanan dan minuman. Variabel Y minat beli konsumen. Kita akan menggunakan dua uji, yaitu uji asumsi dan uji hipotesis. Untuk uji asumsi, kita menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ada tiga. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji linearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas. Nah, untuk uji hipotesis kita menggunakan regresi linear sederhana. Pertama-tama mari kita buka SPSS-nya. Saya menggunakan SPSS 16.0. Lalu klik variabel view, lalu input bagian nama dengan X dan Y. Bagian desimalnya kita nolkan. Untuk labelnya di variabel X kita tulis pemasaran, dan untuk label variabel Y kita tulis minat beli. Lalu kita buka data view. Untuk variabel X kita copy dari data ini. Untuk variabel Y-nya kita copy dari data ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Selanjutnya kita klik analyze, lalu regression, lalu klik linear, lalu kita klik pemasaran, masukkan independen, lalu kita klik minat beli dan masukkan dependent. Lalu kita save. Lalu kita centang unstandardized. Lalu klik continue. Dan lalu klik OK. Dan sesudah kita continue akan muncul res 1. Selanjutnya kita klik analyze, lalu di bagian non parametric test kita klik sampel KS, lalu kita klik yang paling bawah sendiri, kita masukkan ke test variable list, lalu kita klik OK dan muncul hasilnya. Nah, di sini kita baca hasilnya, one sample Kolmogorov-Smirnov test. Hasil uji normalitas menggunakan standardized residual di atas diperoleh nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov, yaitu sebesar 0,895. Kolmogorov-Smirnov tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan taraf signifikansi 5%, atau signifikansi lebih besar daripada 0,05. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa data kedua variabel berdistribusi normal. Lalu kita lanjut kepada uji linearitas. Yang pertama kita klik analyze, ke bagian compare means kita klik mens yang atas sendiri, kita
klik pemasaran X, kita masukkan ke independent list. Yang kedua, kita klik minat beli, kita masukkan ke dependent list. Lalu kita klik option, kita centang test for linearity. Lalu kita klik continue dan klik OK. Nah, langsung muncul di sini. Untuk hasilnya kita baca ANOVA table. Berdasarkan nilai signifikansi dari output di atas diperoleh nilai definition from linearity. Signifikansi adalah 0,647 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang linier antara variabel X dan variabel Y. Uji yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas dengan uji Glatzer. Kita klik transform, kita menuju ke compute variable, kita ketik abs underscore res. Di bagian numeric expression kita ketik abs dalam kurung res underscore 1 tutup kurung, lalu kita klik OK dan muncul abs res 1 di sini, abs res di sini. Selanjutnya kita klik analyze, ke bagian regression, lalu kita klik linear, kita klik minat beli, kita keluarkan dan kita klik abs res, kita masukkan ke dependent, lalu save, centangnya dihilangi, lalu klik continue dan klik OK, lalu muncul di sini. Kita baca ANOVA. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan semua variabel independen mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Jadi tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen abs res. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis menggunakan regresi linear sederhana. Kita akan melakukan 3 uji di sini, yaitu uji hipotesis membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Yang kedua yaitu uji hipotesis membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Yang ketiga yaitu koefisien determinasi R2. Kita klik analyze, ke bagian regression, kita klik linear, kita klik ABS dan keluarkan, lalu kita klik minat beli dan masukkan ke dependent, lalu klik statistik, kita centang semua kecuali part and partai conversion, lalu kita klik continue, kita save dan klik continue, kita klik OK. Lah itu muncul di sini. Kita baca koefisien berdasarkan tabel diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut. Y sama dengan 26,639 beta plus 0,330 X. Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut. 1. Konstanta sama dengan 26,639 jika variabel pemasaran produk dianggap sama dengan 0, maka variabel minat beli sebesar 26,639. Yang kedua, koefisien X sama dengan 0,330. Jika variabel pemasaran produk mengalami kenaikan sebesar 1 poin, maka akan menyebabkan kenaikan variabel minat beli sebesar 0,330.
Lalu kita menuju ke uji T dengan kriteria pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh variabel independen X terhadap variabel independen Y. Yang kedua, sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak ada pengaruh variabel independen X terhadap variabel independen Y. Dengan tingkat kepercayaan 95% atau alfa 0,05, derajat kebebasan DF sama dengan N-K-1 sama dengan 65, diperoleh T tabel sama dengan 1,997. Untuk memperoleh T tabel, kita menuju ke Excel. Kita ketik T tabel, lalu kita ketik sama dengan TINV, kita klik 2 kali, kita masukkan alfanya 0,05 dan kita masukkan DF-nya 65. Lalu keluarlah hasilnya dari T tabel. Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel X pemasaran produk diperoleh nilai T hitung sama dengan 1,952 lebih kecil daripada 1,997 sama dengan T tabel, dan signifikansi sama dengan 0,055 lebih besar daripada 0,05. Jadi HO ditolak. Ini berarti variabel pemasaran produk berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen, yakni minat beli masyarakat. Kita lanjut ke koefisiensi determinasi R2. Untuk mengetahui beberapa persen pengaruh variabel pemasaran produk terhadap minat beli, dapat dilihat model Sumari. Pada tabel model Sumari, nilai R kuadrat sama dengan 0,055 sama dengan 5,5%. Ini berarti variabel pemasaran produk mempengaruhi variabel minat beli sebesar 5,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. A1, adanya pengaruh pemasaran produk makanan dan minuman yang positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Terima kasih, itu tadi yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan dari saya. Apabila ada kesalahan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.